Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita ingin dengar pendapat dari para gubernur. Saya mulai dengan Gubernur Jawa Barat dulu, Pak Ridwan Kamil. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam Bang Karni Ilyas dan semua hadirin. Mudah-mudahan semua diberi Allah kesehatan, nikmat yang luar biasa terasa di situasi pandemi seperti ini. Amin. Pak Gubernur, saya pikir Pak Gubernur juga sudah mendengar bahwa ada wacana untuk melonggarkan PSBB yang sekarang sudah diberlakukan dan bahkan di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat mulai tanggal 7 akan berlaku juga. Lah, sebaliknya ada wacana di pusat dan keputusannya sampai malam ini belum diambil oleh Presiden. Apakah akan dilonggarkan PSBB-nya agar ekonomi hidup kembali atau tetap seperti sekarang? Apa pendapat Pak Gubernur tentang wacana ini? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pendapat saya selaku pemimpin di wilayah, kebetulan Jawa Barat adalah provinsi yang paling berat karena penyakit ini berbanding lurus dengan jumlah manusia. Nah, jumlah penduduk Jawa Barat adalah hampir 20%-nya Indonesia, jadi saya harus menjaga jiwa dan nyawa hampir 50 juta manusia. Kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin sebesar Korea Selatan, 50 juta jiwa, 2 kali penduduk Australia, 1,5 kali penduduk Malaysia. Jadi bisa dibayangkan dengan modal pas-pasan dari sisi kapital ekonomi, kita harus memastikan kualitas menyelamatkan nyawa kesehatan setara dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, pandemi ini Bang Karni tidak pilih-pilih negara atau tidak pilih-pilih orang. Kaya miskin dia serang, negara berkembang, negara maju juga diserang. Kita tidak bisa mengasumsikan kalau negara maju banyak duit, bahwa penyakitnya akan cepat beres. Tidak juga, 5 terbesar hari ini adalah negara-negara maju, Amerika, Italia, Spanyol, Inggris, Jerman. Kematian Amerika juga sudah hampir 250 ribu jiwa, mereka positif lebih dari 1 juta. Nah, juga yang harus kita sepakati, saya sederhanakan bahasanya, bahwa COVID atau Corona ini penyakit kerumunan, biar gampang. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID. Di mana tidak ada kerumunan, di situ tidak ada COVID. Jadi kalau mau melawan COVID, hindari mendatangi kerumunan atau hindari membuat kerumunan. Maka kita definisikan kerumunan itu. Apakah di masjid kerumunan, ada ijtima ulama di Goa kerumunan, ternyata dites banyak yang positif. KRL yang kita perdebatkan, saya tes sampling Bang Karni dari sekian ribu, saya hanya ngetes 300 pakai PCR, itu juga terdapat 3 orang positif. Apalagi kalau dites satu gerbong KRL, satu rangkaian, kira-kira begitu. Jadi virus ini tidak pilih-pilih tempat, tidak pilih-pilih masalah dan agama juga. Di Malaysia ada tabligh akbar yang kena puluhan, ratusan. Di Bandung ada jamaat gereja melakukan kegiatan, juga hasilnya lebih dari 100 positif dan seterusnya. Nah, karena ini penyakit kerumunan, maka kita harus membuat strategi bagaimana mengatur kerumunan, kira-kira begitu. Nah, kami sudah sepakat bahwa di Jawa Barat, benteng untuk melawan corona ini dibagi 3 tahap. Tahap pertama adalah benteng pertahanan, namanya pencegahan. Ini benteng paling besar, paling murah, tapi paling susah. Karena mengandalkan kesetiakawanan sosial dan kedisiplinan. Di mana setiakawan dan disiplin, benteng ini kokoh, maka corona tidak masuk. Tapi kalau benteng pertama jebol, masuklah ke benteng kedua, yaitu benteng pelacakan.
Sehingga arus corona ini ditahan dulu oleh pelacakan, dilokalisir, seperti kami menemukan 5 klaster di Jawa Barat, 2 di Bogor, 1 di Karawang, Sukabumi, dan Bandung. Nah, kalau pelacakan ini lemah, maka jebolah benteng kedua ini masuk ke benteng terakhir, yaitu benteng perawatan, di mana dokter-dokter dan perawat akan kerepotan. Jadi, kalau Indonesia mau sukses, kita perkuat benteng pertama, karena modal ekonomi, modal teknologi kita di benteng terakhir, benteng ketiga tidak cukup dari sisi anggaran, dari sisi SDM, dan lain sebagainya. Maka pentinglah menegakkan yang namanya pemahaman bahwa selama belum ada kepastian secara ilmiah bahwa virus ini benar-benar hilang, maka potensi berkerumun kembali, potensi berkumpul kembali, itu harus kita hindari. Nah, problemnya Bang Karni hari ini, bahwa situasi pandemi ini mengalami 3 fase. Fase pertama adalah darurat kesehatan, sudah terjadi dan sedang terjadi. Yang kedua yang Indonesia sudah mulai alami, banyak dinamika, bahkan atensi malah bergeser ke sini, adalah darurat ekonomi, yaitu banyak orang yang jatuh miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah darurat sosial politik, nauzubillah jangan sampai terjadi kalau kita tidak pandai-pandai menghandle yang namanya darurat ekonomi. Nah, dari perbincangan di seluruh dunia, Bang Karni, rapat kabinet berdebat dengan para, semua itu selalu menginginkan porsi yang tarik ulur. Berapa persen sih ekonomi yang boleh dibuka? Itu nggak pernah ada teori pastinya, sehingga semua menggunakan ukuran-ukuran yang ada di wilayah masing-masing. Nah, itu juga menjadi perdebatan. Kenapa ada isu-isu pelonggaran? Saya yakin argumentasinya adalah ekonomi. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai kita bergeser ke urusan darurat ekonomi, sementara perang kita yang sesungguhnya darurat kesehatan malah ditinggalkan atensinya, sehingga akhirnya lahirlah yang namanya second wave, Bang Karni, di negara-negara yang direlaksasi. Contoh di Jepang. Jepang itu melakukan relaksasi PSBB atau lockdown. Dan sekarang terbukti pada saat direlaksasi terlalu masif, kira-kira begitu, euforia, sekarang terjadi second wave, penambahan signifikan lagi di Jepang. Itu Jepang, negara maju, negara paling disiplin, negara kaya raya, apalagi kita, kira-kira begitu. Jadi itu sedikit tambahan. Nah, berikutnya, apa modal kita, Bang Karni, dalam melawan virus corona ini? Modal kita cuma satu, yaitu modal sosial. Karena modal ekonomi kita terbatas, teknologi pas-pasan. Ambil contoh, Presiden Korea Selatan dengan modalnya yang besar mencoba menyelamatkan 50 juta warga Korea Selatan. Gubernur Jawa Barat juga sama, dengan modalnya mencoba menyelamatkan 50 juta manusia warga Jawa Barat. Tapi modal Jawa Barat hanya 1% dari APBN-nya Korea Selatan. Bisa dibayangkan dengan uang hanya 1%, tapi kualitas keselamatannya harus sama. Maka kesimpulannya modal kita adalah modal sosial, yaitu ketaatan umat pada ulamanya, ketaatan warga kepada pemimpin-pemimpinnya. Karena hari ini itu ibaratnya kita makan obat batuk hitam. Pahit tapi perlu, kira-kira begitu. Tidak semua orang suka dikasih obat pahit, pengennya obat rasa stroberi, rasa manis, semua lancar. Dunia tidak seindah itu. Tiap hari kami punya dinamika. Maka obat pahit yang bernama PSBB ini sedang kami berikan dosisnya kepada warga di Jawa Barat. Nah, kemudian Provinsi Jawa Barat menerapkan 5 strategi, Bang Karni, untuk memenangkan perang tadi. Tadi 3 benteng pencegahan, pelacakan, dan perawatan itu dengan 5 sifat. Sifat pertama, kami ingin selalu proaktif. Waktu pemerintah pusat belum mengizinkan tes di daerah, Jawa Barat sudah duluan beli alat ke Korea Selatan, menemukan positifnya wali kota Bogor, wakil wali kota Bandung, dan Bupati Karawang. 2, sifat yang ingin kami terapkan adalah transparan. Ini provinsi yang salah satu yang pertama yang open data, membuat aplikasi, semua dibuka by name by address, supaya waspada, tidak disembunyikan, dan seterusnya.
Ketiga, kami kalau ngambil keputusan harus ilmiah, kira-kira begitu. Di situasi ini good data adalah good decision, bad data bad decision. Ya, jadi pemimpin-pemimpin jangan sampai blunder karena menyangkut jutaan nyawa hanya gara-gara inputnya itu tidak ilmiah, inputnya pakai kalkulasi-kalkulasi yang bukan di zona darurat kesehatan yang tidak terukur. Kita dapati beberapa pabrik yang diberi izin oleh pemerintah pusat juga virus berkeliaran. Ada pabrik Sampurna di Jawa Timur, kemudian juga di Bandung ada, kemudian di Jakarta juga ada, mengindikasikan antara relaksasi ekonomi dengan protokol kesehatan tidak sederhana. Maka di Jawa Barat kita pastikan kalau Anda pabrik mau buka di zaman PSBB, Anda harus tes masif. Jadi narasi dari Pak Wapres yang dulu sempat malah kurang mendapat simpati, menurut saya betul. Kalau pabrik itu bisa ada sertifikat bebas COVID dengan melakukan tes masif di seluruh karyawannya, dari karyawannya, office boy-nya, satpam sampai direktur utama, maka di zona PSBB itu relaksasi ekonomi bisa. Tapi kalau tidak, hanya sekadar administrasi, kemudian jaga jarak, disinfeksi, itu tidak menjamin. Nah, berikutnya juga kami kolaboratif Bang Karni, jadi dalam melawan pandemi ini, ulama kita ajak, AGIM kita ajak, para ulama di NU Muhammadiyah, Persis kita ajak untuk mendakwahkan jangan mudik misalkan. Itu bagian dari kolaborasi kami. Anak-anak muda Karang Taruna jadi penyalur nasi bungkus, ibu-ibu PKK di dapur umum, dan seterusnya. Terakhir, dari sisi sifat melawan COVID ini, gugus tugas melaksanakan konsep yang namanya inovasi Bang Karni. Menggeser PT Pindad yang tadinya ngurusi persenjataan menjadi ngurusi ventilator, PT DI yang ngurusi tadinya pesawat terbang kita geser menjadi ventilator, PT Bio Farma yang vaksin lain-lain kita fokuskan membuat PCR dan lain-lain. Nah, itulah strategi utama. Kami optimis kita bisa menang. Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis buat apa hidup, kira-kira begitu. Nah, tapi optimisnya harus terukur. Nah, sekarang kita masuk ke argumentasi dari daerah. Bang Karni, jadi relaksasi tidak relaksasi harus akar rumput inputnya, harus bottom up. Tidak bisa top down dari pusat. Yang tahu di bawah ini virusnya outbreak, kecepatannya heboh, dan sebagainya kan daerah, Pak. Kalau dari pusat bilang relaksasi, tapi kalau di daerah datanya disampaikan masih darurat, kami tidak mau gegabah. Ini urusan nyawa. Lebih baik kita urusan jabatan bisa berhenti, nggak ada masalah, tapi nyawa ini seperti Pak Kiai tadi sampaikan itu lebih mulia ketimbang hal-hal lain. Nah, sekarang fakta berita menggembirakan Bang Karni, dari sebagian besar berita buruk, saya sampaikan berita baik dari PSBB. Nah, PSBB Jawa Barat itu diputuskan juga berdasarkan ilmiah. Kenapa tahap 1 Bodebek? Karena mayoritas ternyata virus ngumpulnya di Bodebek dekat dengan Jakarta. Kenapa diputuskan PSBB kedua adalah Bandung Raya? Karena juga di data virus-virus positif itu ngumpulnya juga di daerah Bandung Raya. Semakin namanya kota, semakin banyak virusnya. Semakin namanya kabupaten, semakin sedikit virusnya. Itu data di Jawa Barat. Nah, pada saat sebelum PSBB, Bang Karni, kecepatan virus itu banyaknya di Bodebek. Ya. Jadi dalam istilah keilmiahan, PSBB itu ukuran keberhasilannya ada 3. 1, apakah PSBB bisa menekan pergerakan manusia hanya 30%? Kalau bisa 30%, PSBB itu punya potensi berhasil. Jadi bagi saya, mau relaksasi, tidak relaksasi, selama bisa menjamin pergerakan manusia itu 30%, itu keputusan-keputusan yang sifatnya wilayah situasional itu kami perkenankan. Kedua, keilmiahan dari PSBB diukur oleh tes masif, Bang Karni. Jadi Korea Selatan yang dipuji WHO, tes masif selama PSBB versi mereka itu 3% dari jumlah penduduk. Jadi kalau 50 juta penduduk Korea Selatan, maka 300.000 yang dites. Nah, Jawa Barat baru 100.000. Kami kalau belum sampai 3%, belum bisa melakukan relaksasi PSBB secara masif. Nah, Indonesia dengan penduduk 250 juta, kira-kira begitu,
ya harusnya sekitar 0,6% dari jumlah penduduk 300.000 ya. Nah kalau Indonesia 0,6-nya ya kira-kira mungkin sekitar 2 juta. Jadi kalau Indonesia belum bisa mengetes sampai 2 juta jiwa, Bang Karim, menurut saya bahwa virus turun atau naik itu masih belum seilmiah yang kita bisa pertanggungjawabkan. Kecuali kita sudah mengetes 2 juta jiwa penduduk Indonesia atau mendekati 300.000 penduduk Jawa Barat, baru hasil teori tes masif ini menjadi dasar relaksasi atau tidak. Nah, selama pengetesannya kita masih kurang, kita nggak boleh gegabah karena kritikan dari internasional ke Indonesia adalah Anda mungkin kecil, jangan-jangan sebenarnya banyak karena Anda kurang ngetes ya berarti jumlahnya yang ditemukan sedikit. Kemudian yang ketiga, ukuran keberhasilan PSBB, Bang Karni, adalah kecepatan reproduksi virus itu harus kurang dari 1. Ini namanya indeks RT, indeks reproduksi COVID. Jadi kalau indeksnya 1, Bang Karni, artinya satu pasien yang positif COVID, dia menularinya hanya ke 1 orang. Kalau indeksnya 4, berarti 1 orang positif punya kecepatan menularkan ke 4 orang. Nah, kalau di Bodebek sebelum PSBB, kecepatan menularkannya itu 1,3, Bang Karni. Setelah PSBB, kita tes lagi, kecepatan penularan itu hanya 1,07, kira-kira begitu. Jadi indikasinya apa? PSBB itu bermanfaat, terbukti tadi kalau ibarat mobil 100 km per jam, kecepatannya sekarang melambat menjadi 60 km per jam. Nah, Bodebek itu membuktikan bahwa sebelum PSBB, kecepatan virus itu reproduksinya 1,3, setelah PSBB 1,07. Sebaliknya, kota kabupaten di Jawa Barat yang sisanya 17, kan tidak PSBB kemarin, baru besok. Itu sebelum PSBB Bodebek, kecepatan mereka malah naik setelah PSBB Bodebek. Jadi inilah yang mengindikasikan berarti makin banyak yang di PSBB kan, kecepatan virus akan semakin turun. Itulah kenapa kami berani memutuskan dengan musyawarah bahwa Jawa Barat seluruhnya mulai besok tanggal 6 Mei akan melakukan yang namanya PSBB skala provinsi. 27 kota kabupaten, 50 juta jiwa akan kami atur. Kemudian berita baiknya, Bang Karni, tambahan, kita mendapati di Jawa Barat justru kepada Ibu dari pengurus ID saya laporkan, mungkin ini berita penyemangat saja buat para dokter dan perawat. Di Jawa Barat justru pasien yang dirawat di rumah sakit turun, ya. Sudah 7 hari terakhir, dari 400-an yang dirawat turun tinggal 300-an. Nah, jadi PSBB ini selain tadi menurunkan kecepatan virus, karena semua orang sedang disiplin, diatur, kemudian ada berita baik, pasien yang dirawat bukannya naik, malah turun. Tingkat orang meninggal dunia juga dari 7 orang per hari, sekarang turun ke 4 orang per hari. Kemudian tingkat kesembuhan, kecepatannya naik hampir 2 kali lipat. Nah, ini berita baik, tapi kami tidak mau euforia seperti Jepang, yang tren turun, kemudian merelaksasi, kemudian lahirlah istilah yang namanya the second wave, kira-kira begitu. Nah, kita sedang berada di golden momentum, Bang Karni. Sekarang sedang bulan puasa. Di bulan puasa ini imunitas warga Indonesia, khususnya yang mayoritas muslim, lagi tinggi-tingginya. Karena kesabarannya lebih tinggi, rasa tolong-menolong lebih tinggi, rasa bahagia lebih tinggi, ibadahnya lebih banyak dan sebagainya. Ditambah tidak boleh mudik, ternyata tidak boleh mudik ini juga ilmiah, Bang Karni. Sebelum mudik ini dilarang, kita menemukan kasus positif di Ciamis, Cianjur, Sumedang, dan di Bandung yang didapatkan dari para pemudik. Setelah mudik ini dilarang, ribuan kita balik kanan kan di tol Cikampek, di Puncak dan sebagainya, hampir hari ini tidak ada yang terdengar positif datang dari pendatang. Sehingga kami di Jawa Barat sudah minim yang namanya imported case, sedang kita fokus dengan PSBB ini menemukan lokal infeksi saja. Nah, ini bukti bahwa betul silaturahmi itu baik, mudik itu baik, mendapatkan pahala, bertemu orang tua, surga kita di dunia, tapi menyelamatkan nyawa itu lebih utama, lebih mulia, dan di situasi seperti ini menjadi sangat penting.
Nah, isu-isu ini yang dibahas malam ini sebenarnya Bang Karni, karena mindset ekonomi ini beradu dengan mindset darurat kesehatan. Sebenarnya hanya itu. Semua yang berargumentasi terkait relaksasi, pasti argumentasinya sudut pandang ekonomi, bukan sudut pandang kesehatan. Maka susah kami di daerah, bagaimana menyeimbangkan ekonomi dengan darurat kesehatan. Maka akhirnya saya pakai teori 30%. Jadi para wali kota, bupati, silahkan lakukan mana yang boleh, tidak boleh, karena Kabupaten Pangandaran dengan Kota Bekasi beda pengecualiannya. Tapi buktikan kesamaan bahwa di Pangandaran yang kabupaten dan Bekasi yang padat dan urban, 30%-nya dijaga, kegiatan bisa diatur oleh mereka. Nah, kami juga sudah buktikan Bang Karni tadi yang KRL misalkan. Ya, kita akan tes semua kereta api. Ini membuktikan kerumunan itu menghasilkan teori kami 1% itu positif COVID. Jadi saya para wali kota bupati sepakat, bolehkah dites diberhentikan dulu atau dilakukan alternatif transportasi non kereta atau ketegasan di lapangan untuk menghindari hadirnya virus di benteng pertama, yaitu kerumunan. Nah, PSBB ini menurut saya masih panjang. Kita jangan bergembira dulu dengan temporary good news istilahnya. Walaupun yang saya sampaikan tadi banyak berita baik, ya. Menurut teori jika kita disiplin, bulan Juli tren turun, tapi kalau kita tidak disiplin, euforia, kembali ke jalan, rame-rame melakukan kegiatan, maka bisa sampai akhir tahun. Sekarang saja Bang Karni di darurat ekonomi ini, saya sedih biasanya hanya 9 juta warga Jawa Barat dari 50 juta yang disubsidi negara. Kemarin yang minta bansos Bang Karni itu melonjak dari 9 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa. Bayangkan 38 juta jiwa dari 50 juta sekarang tangannya di bawah 2/3 rakyat Jawa Barat gara-gara pandemi COVID ini sekarang meminta pertolongan negara. Nah, itu yang menyulitkan, anggaran kami juga terbatas. Kita hanya sanggup sampai Juli, setelah itu harus kita pikirkan bagaimana menolong ini. Nah, oleh karena itu, sekarang narasinya harus bergeser, Bang Karni. Bahwa dari pembatasan sosial, kita harus bergeser ke solidaritas sosial. Negara tidak mungkin bisa menyelesaikan ini sendiri, negara butuh bantuan masyarakat. Kalau semua mengandalkan tadi 2/3-nya di subsidi negara setiap hari berbulan-bulan, ya kita pasti tidak akan sanggup. Terakhir dari saya, maka saya bilang, saat ini adalah saat Anda bela negara. Perang COVID ini sama dengan perang sesungguhnya. Jadi yang di lini depan adalah tentara dan tenaga kesehatan sebagai lini terdepan. Tapi semua yang mengaku warga negara Indonesia NKRI harus ikut bela negara. Yang punya uang, maka bela negaranya dengan menyumbang sembako kepada yang tidak mampu, menyumbang APD kepada benteng darurat kesehatan. Pada Anda yang punya ilmu, sumbangkan ilmunya untuk melawan dan memenangkan perang ini, membuat ventilator, membuat PCR, berceramah di umatnya supaya menguatkan menang perang dengan kedisiplinan. Ketiga, kalau Anda punya tenaga, Anda sumbangkan tenaga Anda untuk memenangkan perang ini sebagai relawan. Nah, kalau Anda tidak punya semua yang di atas, Anda lawan penyakit musuh kita ini dalam bentuk menjauhi kerumunan dengan disiplin tinggal di rumah. Ibaratnya jangan tanya apa yang negara bisa berikan untuk Anda, tapi Anda tanyakan hari ini apa yang Anda bisa berikan untuk negara. Nah, konsep bela negara ini harus digaungkan oleh TV One, para ulama, para politisi, bahwa kita ini sedang kesusahan. Ya, negara modal sosial seperti Indonesia, pas-pasan kalau semua mengandalkan negara tidak cukup. Jadi kesimpulannya Bang Karni, PSBB berhasil menekan penyebaran, tadi data-datanya saya sampaikan, tapi untuk mengukur bahwa sekarang sudah bisa direlaksasi, satu harus ilmiah, dua datanya itu harus datang dari daerah, karena kami ini eksekutor dan konseptor juga, kira-kira seperti itu. Kalau pun mau direlaksasi, teori kami basisnya itu adalah unit yang terkecil, yaitu per kelurahan-kelurahan yang bisa dijamin oleh tes masif bahwa itu memang bebas dari COVID.
atau relaksasi pabrik bekerja, pastikan pabrik itu ada sertifikat bebas COVID dengan tes masif mandiri pakai uang sendiri. Intinya adalah oke, ekonomi jalan, tapi buktikan pada kami bahwa jaminan tidak ada virus itu dibuktikan secara ilmiah. Saya kira itu. Jadi perdebatannya menurut saya fokuskan pada keilmiahan, jangan berdasarkan pada dimensi politik semata atau hal-hal yang sifatnya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu pandangan dari Jawa Barat. Kami akan mulai PSBB. Maka saya agak bingung juga mau relaksasi. Kami baru mau mulai melakukan eksperimen PSBB skala masif gitu. Jadi masih jauh dari kami. Dan kami diingatkan oleh WHO juga, Pak Ridwan katanya hati-hati dengan gelombang kedua, second wave. Pada saat Anda terbuai oleh PSBB yang nanti melandai, terus euforia dan akhirnya datang lagi penyakit di kerumunan itu yang nanti malah menghabiskan semua energi hidup kita. Itu masukan dari Jawa Barat, Bang Karni, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur sudah kasih masukan.